Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah juga, dia menanamkan kalimat la ilaha illallah sampai dengan usia 950 tahun. Masya Allah. Yang ikut kepada Nabi Nuh beriman kepada Allah, dalam sebuah riwayat dikatakan cuma 80 orang. Pun anak dan istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat alladzi amarna bi na'malas salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha ya ma'asyiral muslimin fi sirrikum wa alaniyatikum. Wattaqullaha fi tarbiyati auladikum wa azwajikum. Wattaqullaha fi a'malikum wa kasabikum. Wattaqullaha ya ma'asyiral muslimin la'allakum turhamun wa la'allakum tafuzun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa mencurahkan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah tidak terasa bergantinya hari, berputarnya waktu, kita dipertemukan kembali dengan hari yang agung, hari yang mulia, yaitu hari Jumat ini. Tentunya dengan harapan semoga amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang berjasa, yang telah berupaya mengajak umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yang telah mengajak umat manusia dari alam syirik ke alam tauhid. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Khatib tidak pernah bosan dan tidak pernah jemu untuk senantiasa mengingatkan dan mengajak. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha secara maksimal melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena dengan takwa itulah Allah akan memberikan jaminan sukses dunia
dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di suatu hari sesudah sholat subuh, Rasulullah SAW mendatangi para sahabat dan beliau bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar pagi ini? Faqalu, maka para sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan jawaban para sahabat, kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berbahagia. Karena khawatir bahwa pada saat itu keimanan para sahabat belum begitu kokoh. Ada yang pagi beriman, sore kafir. Ada yang sore beriman, pagi kafir. Pagi beriman, sore kafir. Begitu. Bahagia Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu merasa betapa beratnya mendakwahkan supaya orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sejarah, Pak, Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah. Setiap hari menanamkan kalimat La ilaha illallah kepada kaumnya yang dipimpin oleh seorang raja yang durjana. Ternyata Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, juga tidak beriman kepada Allah. Kemudian kita lihat Nabi Lut alaihi salam. Dia berdakwah menanamkan kalimat La ilaha illallah supaya orang itu beriman kepada Allah, mau menyembah kepada Allah. Dan sekaligus dia mendakwahkan supaya orang itu tidak berbuat pekejian. Istrinya Nabi Lut juga adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah juga, dia menanamkan kalimat La ilaha illallah sampai dengan usia 950 tahun. Masya Allah. Yang ikut kepada Nabi Nuh beriman kepada Allah, dalam sebuah riwayat dikatakan cuma 80 orang. Pun anak dan istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun dari mulai bahasa yang lembut sampai dengan argumentasi sedikit agak keras, bahkan bertarung berperang dengan Fir'aun, tetap Fir'aun adalah keras tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, berdakwah juga sama, menanamkan kalimat La ilaha illallah pada saat berada di Makkah. 13 tahun lamanya, setiap hari dia berdakwah. Dia juga merasa sedih. Pamannya Abu Jahal, Abu Lahab juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua, Pak, Allah memberikan hadiah kepada kita, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sini bukan karena punya jabatan. Kita berada di sini bukan karena menjadi orang yang memiliki harta yang banyak. Tetapi kita ada di sini adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Keimanan yang sudah dihadiahkan oleh Allah kepada kita, kita harus benar-benar dirawat. Karena ini adalah yang akan menentukan diterima amal ibadah kita yang kita lakukan ini. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan kepada para sahabat agar senantiasa keimanan itu terus naik. Sehingga kata Rasulullah, jadidu imanakum, berbaharulah keimanan kalian. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara membaharui keimanan kami? Apa kata Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Inilah Rasulullah bahagia. Setelah mendengar para sahabat, dia mengatakan, kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan pertanyaannya oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Wa ma alamatu imanikum. Kalau benar-benar kalian sudah tetap beriman kepada Allah, sekarang apa tanda beriman kepada Allah? Nasbiru adal bala, kata para sahabat. Kami sabar terhadap ujian. Kami sabar pada saat ada bala bencana. Kami sabar pada saat ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ujian berat yang dirasakan oleh para sahabat pada saat itu, Masya Allah, senantiasa disuguhkan dengan beraneka macam perang di zaman Rasulullah, Pak. Berat luar biasa dibandingkan dengan ujian kita sekarang ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Apa ujian untuk kita ini? Mari kita lihat di dalam surat 2 ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian, kata Allah. Bisyai'im minal khaufi, dengan sedikit rasa takut, Pak. Para sahabat, Masya Allah, itu manusia biasa. Kalau sudah ada untuk berhadapan dengan orang-orang kafir, ada rasa sedikit rasa takut, Pak. Dan kita sebagai manusia juga ada rasa takut. Tapi rasa takut di sini awas, jangan menyalahi aturan kaidah dalam agama. Ada orang yang diuji dengan rasa takut. Orang kaya takut miskin. Bahkan orang yang sehat takut dengan sakit. Bahkan ada lagi orang yang hidup takut mati. Padahal itu adalah merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi. Sehat dan sakit itu adalah perjalanan hidup. Sedangkan kematian itu adalah juga merupakan suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu adalah ada ajal, ada batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sudah tiba atau sudah datang ajalnya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditawar, dimajukan atau dimundurkan barang sesaat pun. Diuji dengan sedikit rasa takut. Walju diuji dengan rasa lapar, Pak. Para sahabat itu memang sering laparnya, Pak. Rasulullah juga sering lapar pada saat itu. Kalau di kita insya Allah nggak bakalan lapar-lapar karena melimpah hartanya luar biasa. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, Pak. Wa samarat, kekurangan buah-buahan.
Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyampaikan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang beriman itu adalah sabar, landasannya kepada Allah. Apapun ujian yang menerpa terhadap dirinya, dia sandarannya kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah. Yang disebut orang sabar di situ adalah apabila diuji dengan sebuah musibah, maka dia sandarannya kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, Pak. Dan semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian. Kalau sabar di situ, maka Allah akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Dan mereka itulah yang mendapatkan salawat dari Allah, rahmat dari Allah. Dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya para sahabat menjawab, wa nashkuru 'alar raha. Kami mengatakan beriman kepada Allah adalah wa nashkuru 'alar raha. Kami tetap bersyukur pada saat ada waktu yang lapang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Syukur adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki. Karena kalau tanpa ada syukur kita akan menderita, Pak. Padahal begitu anugerah Allah itu luar biasa. Kalau kita lihat di dalam surat 14 ayat 34, Pak. Masya Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Wa atakum, dan aku telah berikan kepada kalian dari apa yang kalian minta, kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika mencoba kalian untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu adalah ladzalumun, sungguh dia adalah zalim, aniaya, dan juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Orang yang senantiasa pandai bersyukur, dia akan menjadi orang yang paling bahagia dalam dirinya. Karena orang itu terkadang tidak menerima apa yang ada, memikirkan sesuatu yang belum ada. Itu akan menderita. Orang yang bersyukur adalah menikmati sesuatu anugerah Allah yang sudah ada, tidak pernah berpikir yang belum ada. Karena itu akan membawakan penderitaan. Orang yang syukur dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam surat 14 ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu telah memaklumatkan kepada kalian, jika kalian bersyukur, sungguh ku tambah, kata Allah. Ditambah. Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, Allah tambah. Tetapi kalau tidak bersyukur, maka azabku, kata Allah, adalah pedih. Inna adzabi lasyadid. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Orang yang bersyukur maka akan merasakan nikmat, maka itulah yang disebut dengan barokah. Apa barokah itu? Barokah adalah ziyadatun nikmah, nambah-nambah nikmatnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya menjelaskan lagi para sahabat kepada Rasulullah bahwa dia tetap beriman kepada Allah. Yang ketiga adalah watardo bil qada. Kami senantiasa ridho kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketetapan dari Allah, ridho. Baik ditetapkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah atau ditetapkan dalam kehidupan, Allah ridho. Seperti kita sekarang ini, Allah sudah tetapkan kita sebagai laki-laki, ini adalah takdir dari Allah, harus kita terima. Apapun sekarang yang dirasakan itu adalah merupakan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, Pak.
Kan tidak sedikit orang yang senantiasa mengeluh, tidak menerima ketentuan dari Allah. Sampai dia berkata, aduh saya udah pensiun. Itu sudah ketentuan, Pak. Waduh badan saya sakit, itu sudah ketentuan dari Allah. Padahal semua sudah ada sampelnya dari Allah. Lihat para nabi, para rasul, Pak. Nabi Ayub alaihissalam yang begitu lama dia sakitnya. Apakah dia ngeluh dengan takdir daripada Allah? Tidak. Nah kita adalah terkadang suka mengeluh kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tardha bil qadar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan pertanyaan Rasulullah pada sahabat ini juga adalah merupakan sebuah ajaran bagi kita semua. Semoga kita adalah memiliki keimanan adalah paling tidak sama dengan keimanan para sahabat Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.